لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Beragam kisah yang dituliskan di dalam Al-Quran merupakan pengajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Bagi mereka yang berakal akan mengambil hikmah dari setiap kisah yang Allah Azza wa Jalla ceritakan di dalam kitab sucinya. Berbagai kisah tentang umat terdahulu yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran merupakan cerita sebenarnya dari kehidupan di masa lalu dan bukanlah dongeng palsu belaka. Kitab Al-Quran menjadi pembenaran kitab-kitab samawi yang Allah turunkan sebelumnya. Di dalamnya menjelaskan segala hal serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sejatinya kekuasaan merupakan cobaan atau karunia yang Allah berikan bagi hambanya. Jika kekuasaan diiringi dengan kesolehan seorang hamba, niscaya Allah Maha mensyukuri hambanya. Allah akan menjadikannya seorang hamba yang berkuasa di muka bumi. Inilah kisah Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang kekuasaannya meliputi bumi bagian timur dan barat, sang penakluk yang soleh. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi mengisahkan sosok seorang raja yang kekuasaannya terbentang dari bumi bagian timur hingga bumi bagian barat. Dialah Iskandar Zulkarnain. Sejak masih kecil dan di masa pertumbuhannya, Iskandar Zulkarnain merupakan seorang anak berakhlak mulia. Dirinya terbiasa melakukan hal-hal yang baik sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya sehingga Allah berkenan memberinya kewibawaan. Hingga setelah mencapai usia remaja, Iskandar Zulkarnain menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Azza wa Jalla memberikan kedudukan yang mulia untuk Zulkarnain, membebaninya dengan sesuatu yang ia mampu melakukannya, melapangkan pendengaran dan dadanya sehingga Zulkarnain bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu, memudahkan pemahamannya akan segala hal, memudahkan lidahnya untuk berbicara, membukakan penglihatannya, melipat gandakan kekuatannya hingga tak terkalahkan oleh siapapun, menguatkan hatinya agar tidak pernah takut, serta menundukkan untuknya cahaya dan kegelapan, serta menjadikannya sebagai salah satu tentara Zulkarnain. Cahaya itu akan menjadi petunjuk langkah Zulkarnain di depan,
dan kegelapan senantiasa berkeliling di belakangnya. Sejak kecil, Zulkarnain tidak senang melihat peperangan yang terus terjadi antara timur, kerajaan Persia, dan barat, kerajaan Romawi. Perang yang tak pernah berhenti hingga berabad-abad antara kedua kerajaan telah menyebabkan ribuan manusia tewas, kerugian harta benda yang tidak terhitung jumlahnya, serta kerusakan lingkungan hidup yang merugikan manusia itu sendiri. Untuk menghentikan permusuhan antara timur dan barat, Zulkarnain bercita-cita mendirikan sebuah kerajaan yang dapat menyatukan wilayah antara timur dan barat. Zulkarnain pun tumbuh menjadi manusia dewasa yang soleh, berakhlak mulia, dan berbudi tinggi. Atas segala kesolehannya tersebut, Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu Allah memerintahkannya untuk menyeru manusia kepada agama tauhid dengan hanya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Mula-mula dengan tentaranya yang lengkap dan kuat, Zulkarnain menuju ke bumi bagian barat, tempat terbenamnya matahari. Lihatnya matahari terbenam di mata air yang berlumpur. Di situ ia bertemu dengan bangsa yang senantiasa berbuat kerusakan dan kejahatan. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu Zulkarnain memohon petunjuk kepada Allah. Tindakan apa sebaiknya yang harus dilakukan terhadap bangsa yang begitu kejam? Apakah bangsa itu akan digempurnya habis-habisan atau akan dibiarkan begitu saja? Allah lalu memberinya dua pilihan. Digempur habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka, atau dinasehati dan dididik agar mereka kembali kepada kebenaran untuk menyembah Allah serta meninggalkan segala kejahatan. Zulkarnain lantas berkata kepada mereka, "Barang siapa yang berbuat zalim akan kami siksa dan akan dikembalikan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberikan siksa yang lebih pedih. Namun bagi mereka yang mau beriman dan mengerjakan kebajikan, akan kami lindungi, dan kepadanya kami hanya akan memerintahkan kewajiban-kewajiban yang ringan." Lalu Iskandar Zulkarnain memutuskan menggempur mereka yang durhaka dan jahat, sedangkan orang yang baik dilindungi. Akhirnya negeri itu dapat diamankan dan ditentramkan serta diatur sebaik-baiknya, penuh dengan kehidupan bahagia dan makmur. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Setelah selesai menunaikan kewajiban terhadap bangsa dan negeri tersebut, Zulkarnain dengan tentaranya menuju ke bumi bagian timur. Dilihatnya matahari bersinar di atas bangsa yang musyrik, yang menyembah banyak Tuhan. Bangsa dan negeri itu pun dapat ditaklukkannya, diamankan, dan ditentramkan di bawah kekuasaan Raja Zulkarnain, serta diatur sebaik-baiknya, sehingga setiap orang dapat merasakan hidup aman, tentram, dan bahagia. Bangsa tersebut juga dapat dikeluarkan dari lembah kesesatan. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Lalu dirinya menuju ke bumi bagian utara. Kemenangan demi kemenangan dicapainya selama dalam perjalanan. Akhirnya sampailah Raja Zulkarnain di suatu tempat. Di sana ia bertemu dengan suatu bangsa yang selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena negeri tersebut berbatasan dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang terkenal kuat dan kejam. Bukan sekali dua kali saja, tetapi seringkali bangsa Ya'juj dan Ma'juj datang menyerang mereka, menghancurkan apa saja yang didapatinya dan membunuh siapa saja yang dijumpainya. Datangan Zulkarnain disambut dengan segala kehormatan dan kegembiraan, karena mereka tahu dari kabar yang beredar bahwa Zulkarnain adalah raja yang kuat dan adil di muka bumi. Lalu mereka meminta bantuan kepada Zulkarnain agar dilindungi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memohon agar dibangun dinding raksasa yang tidak dapat ditembus untuk memisahkan mereka dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan bayaran atas bantuan yang diberikan Zulkarnain. Mendengar permohonan tersebut, Zulkarnain menjawab, "Aku tidak mengharapkan upah dari kalian. Nikmat dan pemberian Tuhanku lebih berharga daripada itu. Hanya kepada kalian, aku minta bantuan tenaga, serta alat-alat seperti besi, tembaga, arang batu, dan kayu." Setelah semuanya terkumpul, Zulkarnain mulai bekerja dengan bantuan para pekerja. Mula-mula ia menyalakan api dengan kayu dan arang batu. Diambilnya besi, lalu dileburkannya dengan api. Setelah besi tersebut mencair, dituangkannya tembaga dan diaduk menjadi satu. Dengan bahan tempuran itulah didirikan dinding raksasa pemisah antara negeri tersebut dan negeri Ya'juj dan Ma'juj. Dinding besi raksasa yang dibuat Zulkarnain tidak dapat ditembus dan dilubangi oleh siapapun dan oleh apapun juga. Maka aman dan tentramlah negeri tersebut sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa'adallahu alladhina amanu الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sejatinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa mereka berkuasa di bumi dan akan diteguhkan untuk mereka agama yang telah diridhoi. Allah juga akan merubah keadaan mereka setelah ketakutan menjadi aman sentosa. Tapi bagi mereka yang kafir setelah karunia yang Allah berikan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, dan nerakalah balasan untuk mereka di akhirat kelak. Allahu a'lam bishawab.